Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Mengingat ini masih summer break dan masih ada sekitar 2,5 mingguan lagi kalau matematika gua bener ya, sebelum F1 balik, kayaknya pas juga nih kalau kita bahas sedikit mengenai silly season F1 2026 dan memprediksi kira-kira siapa aja yang akan balapan di tim ini dan sebagainya. Apalagi musim depan F1 akan memiliki 22 seat dengan hadirnya Cadillac. Jadi hari ini gue mau bahas silly season F1 2026 sekaligus prediksi juga. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gua mulai. Oke, sebelumnya gue akan kesampingkan dulu beberapa tim yang line up itu udah full ya. Ya, kayak contohnya McLaren yang udah lock-in line up mereka sampai setidaknya 2027. Lalu ada Ferrari yang udah pasti mempertahankan Charles dan Lewis jika nggak ada drama. Williams juga udah lock-in buat musim depan dengan line up Carbono. Haas juga akan mempertahankan Berkon musim depan. Begitu juga dengan Sauber yang akan transisi ke Audi musim depan, yang akan mempertahankan line up paman keponakan mereka juga yaitu Hulk dan Gabi. Dan pastinya kita nggak akan bisa melupakan Aston Martin yang akan tetap dengan line up abadi mereka yaitu Fernando Alonso dan Mr. Lance Stroll. Biasalah. Itu berarti masih ada 8 seat lagi yang masih kosong untuk musim depan. Kita mulai dari Cadillac dulu ya, karena mereka merupakan tim baru musim depan. Oke, jadi berdasarkan beberapa sumber, sepertinya mereka sudah resmi akan mengambil Checo. Tinggal nunggu pengumuman aja dan nggak tahu dah pas gue rilis video ini mungkin udah ada pengumumannya atau belum ya, nggak tahu lah nanti ya. Sehingga salah satu seat Cadillac itu akan diisi Checo. Nah, yang masih menjadi misteri ialah siapa yang akan mengambil seat keduanya. Jadi gini, mereka kan punya banyak opsi nih ya kan. Apakah mereka mengambil pembalap muda kah? Pembalap yang dulu sempat jadi buangan kah? Pembalap veteran kah? Pembalap Amerika kah? Ya kalau berdasarkan sumber terbaru, ya mereka udah cut opsi mereka jadi dua, yaitu antara Valtteri Bottas atau Mick Schumacher. Tapi jujur dari musim lalu mereka tuh sebenarnya udah cut opsi juga, tapi ujung-ujungnya ya malah nambah lagi ya kan, makin pusing aja gitu. Untuk kursi kedua Cadillac itu, ya ini jujur aja ya, untuk tim baru kayak Cadillac alangkah baiknya ambil satu veteran dan satu pembalap muda. Jadi pastinya gue akan kasih ke Mick kok dalam kasusnya seperti ini, karena dia juga lagi bagus di WEC dan masih ada pembuktian juga yang harus dia berikan ke kita gitu di F1. Jadi untuk Cadillac, gue akan prediksi Checo dan Mick. Next, kita akan ke Alpine nih, mereka sudah lock-in dengan Pierre buat musim depan. Cuman, lagi-lagi pembalap kedua mereka masih menjadi misteri. Ada beberapa opsi juga, mempertahankan si Ono walaupun performanya lagi rada lontong, atau balikin Jack Doohan. Sepertinya agak mustahil kalau balikin Jack Doohan ya, melihat situasinya sekarang. Dan ada beberapa rumor juga bahwa Opa Flavio sudah muak dengan ngasih kesempatan ke pembalap muda dan mau mengincar pembalap yang berpengalaman aja. Nah, jika Valtteri gagal ke Cadillac, ini kasusnya ini yang gue buat ya, prediksinya ya, maka Alpine bisa jadi tujuan lainnya untuk Valtteri. Yang pasti untuk musim ini, sepertinya Alpine akan stay dengan Franco, tapi jika dia tidak menunjukkan perkembangan sampai akhir musim, ya Alpine akan cari pembalap lain pastinya. Dan melihat development Alpine musim ini, gua ragu dia bisa melakukan hal itu. Jangan so iya deh. Ya. Dan itu juga akan membuat satu Argentina langsung jadi mode QB ya. Lalu ada Paul Aron juga sebenarnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dan gua rasa Alpine juga lagi mencoba naikin jam terbangnya di mobil F1, siapa tahu ada harapan gitu ya. Bahkan sampai dipinjam ke Sauber juga di 2 FP1 musim ini. Tapi gue rasa Valtteri akan jadi kandidat utama Alpine jika Franco gagal, dan itu yang akan gue prediksi. Apalagi Alpine akan menggunakan mesin Mercedes musim depan. Dan Valtteri Bottas merupakan reserve mereka. Jadi lineup Pierre dan Valtteri main masuk akal dan cukup strong juga kalau dilihat ya. Yaitu jika Valtteri masih bisa membuktikan kalau 2024 itu karena Saubernya yang lontong aja, bukan karena dia underperforming. Next, kita ke Mercedes nih, ngomong soal Mercedes ya. Ya, setelah beberapa rumor bulan ini mereka rame banget dengan rumor Max Verstappen ya, yang pada akhirnya nggak jadi juga. Sepertinya yang mereka akan kembali ke kotak semula, di mana mereka akan mempertahankan George Russell yang musim ini juga lagi tampil di level yang sangat tinggi, menjadi tim leader yang diinginkan Mercedes setelah Lewis cabut. Lalu mereka juga pastinya akan mempertahankan Kimi Antonelli. Betul, musim rookie-nya sedikit underwhelming di musim ini ya, tapi ingat, percaya aja sama proses. Kimi masih muda juga kok, dan perlu belajar banyak hal di musim rookie-nya. Ingat teori Cardona 2020, pembalap dengan talenta sebesar apapun juga perlu waktu untuk matang. Jadi nggak masuk akal untuk langsung nge-kick dia karena lagi underperforming. Apalagi, Toto juga sudah bertaruh dan expect banyak hal dari Kimi.
makanya sampai langsung dinaikin ke Mercedes juga. Jadi di sini mereka harus percaya proses dan nggak capek untuk membimbing anak muda ini. Nggak usah sama-samain dia kayak Max Verstappen dulu lah. Kimi is Kimi, dan dia akan mencari dan menempuh jalannya sendiri. Ya begitulah ya. Jadi Mercedes pastinya akan mempertahankan line up mereka sampai setidaknya musim depan. Karena ya walaupun saga Max ini udah kelar, bukan berarti musim depan saga ini bakal udah kelar, mati sepenuhnya gitu. Gue yakin pasti akan terus berlanjut di tahun depan jika Max dan Red Bull pada akhirnya ya mungkin putus nanti ya. Dan ngomong-ngomong soal Max dan Red Bull, nah ini menarik. Kita akan bahas sisa 3 kursi yang ada di keluarga Red Bull. Max sudah confirm dia akan stay di Red Bull musim depan, jadi oke, sisa 3 seat lagi berarti ya. Namun untuk kursi kedua yang terkutuk itu di Red Bull masih belum tahu, dan performa Yuki juga nggak sesuai ekspektasi. Lalu Racing Bulls juga masih terbuka semua tuh dua-duanya ya. Dan Red Bull sepertinya juga sudah ngebet banget untuk mau ambil Arvid Lindblad di salah satu kursi Racing Bulls itu. Tapi kita bahas seat kedua Red Bull itu dulu deh. Dengan kehadiran Lauren Mekies sebagai tim principal Red Bull, gua rasa chance Yuki untuk bertahan meningkat sedikit karena keduanya memiliki hubungan yang bagus saat di Racing Bulls musim lalu. Dan Red Bull pun mengakui kalau emangnya masalah itu mobil mereka, bukan pembalap mereka gitu. Butuh 5 tahun untuk menyadarinya ya. Walaupun performa Isaac dan Liam juga lagi cukup solid di Racing Bulls itu, mereka berdua dari atas Yuki juga ya di standing sih BTW. Tapi takutnya, jika salah satu dari mereka naik ke Red Bull itu, nanti endingnya ya bakal sama aja. Dan Red Bull sampai kapanpun ya bakal gini terus gitu ujung-ujungnya. Kalau mereka udah paham akan hal itu, harusnya Yuki akan dipertahankan. Dan itu yang akan gue prediksi. Yuki juga perlu waktu untuk terus adaptasi sama Red Bull itu yang lontong tuh udah lontong banget, cuman Max doang yang bisa handle gitu. Dan ada baiknya jika Isaac itu juga stay di Racing Bulls, karena Peter Bayer juga udah ngomong untuk biarkan Isaac berkembang dulu di Racing Bulls, jangan langsung dinaikin ke tim utama. Nanti kalau udah lebih mateng, baru bisa dipertimbangin untuk naik ke Red Bull. Dan Isaac akan gue prediksi stay di Racing Bulls, karena seorang rookie yang tampil memuaskan kayak dia, ya kali nggak diperpanjang kontraknya ya kan. Nah sekarang dilemanya ialah kursi Racing Bulls yang terakhir tuh. Haruskah mereka promote Arvid Lindblad secepat itu? Karena Liam juga udah mulai improve dan menunjukkan speednya lagi. Mojonya udah dapet nih. Ini yang sulit. Tapi jika melihat performa Arvid di F2 musim ini, sebenarnya ada baiknya dia stay untuk musim kedua di F2. Karena dia masih cukup naik turun juga performanya dan perlu lebih mateng. Dan gua rasa musim kedua di F2 itu bisa membantu. Apalagi Liam juga lagi bagus-bagusnya juga dan gak fair juga untuk nge-kick dia kalau lagi bagus gitu. Kecuali nih, habis ini nih, gua ngomong gini, lontong lagi performanya dan Arvid performanya di F2 langsung meroket ya baru bisa dipertimbangin. Tapi ya ini kan saat ini masih kayak gini situasinya. Jadi gua akan prediksi Racing Bulls akan tetap mempertahankan lineup Liam dan Isaac untuk 2026. Cuman ini kayaknya jadi salah satu seat yang akan diumumin paling telat lah pokoknya. Mungkin setelah ronde Abu Dhabi nanti. Kayak musim lalu ya, dimana Isaac diumumin sebagai pembalap terakhir yang join ke F1 di 2025. Jadi ini akan terus kita pantau. Pastinya silly season musim ini mungkin gak seheboh musim lalu. Apalagi setelah Max ke Mercedes itu juga udah tutup kemungkinannya ya. Tapi ada beberapa seat yang pastinya akan berubah. Dan ada excitement tim ke-11 juga. Ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada silly season sama sekali kayak di 2024 ya kan, dimana akhir lineup 2023 sama persis kayak lineup 2024. Itu mah bukan silly season, sleeping season lebih tepatnya. Ya wes deh, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Gila cuy, capek banget. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.